فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita walaupun keadaannya berbeda. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat berada di jalur penuntut ilmu, jalur yang penuh dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan agama. Jadi, jika Allah menginginkan kebaikan pada kita, maka Allah akan mudahkan kita paham agama. Dalam artian, orang yang paham akan agama adalah Allah inginkan kebaikan padanya. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat pengarang dari kitab Umdatul Ahkam. Ya, siapa pengarangnya? Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat hadis yang pertama tentang niat, kemarin sudah dibahas. Dihafalkan ya, insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan adakan setoran hafalan hadis. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, bahasa Arabnya apa anak-anak sekalian? Al-haditsus tsani. Ya, kalau hadis yang pertama al-haditsul awal. Diingat, kalau hadis yang kedua al-haditsus tsani. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila dia berhadath, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita apabila kita berhadath sampai kita berwudu. Sebelumnya ada yang tahu namanya Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah sahabat yang ma'ruf, dikenal. Ya, Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Sad kha ra Sakhrin. Diingat ya, nama dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Sebenarnya para ulama berselisih pendapat tentang nama Abu Hurairah. Banyak sekali namanya Abu Hurairah, bahkan lebih dari 10. Tapi insyaallah yang ma'ruf di kalangan para ulama adalah Abdurrahman ibn
Sakhrin. Abdurrahman ibn Sakhr atau Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Tidak ada sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali Abu Hurairah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat bahwasanya barang siapa yang ingin salat atau hendak melaksanakan salat, maka hendaknya dia datang dengan keadaan yang baik, keadaan yang suci, lahiriah maupun batiniahnya. Ya, karena salat merupakan sarana penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat merupakan sarana atau penghubung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari tidak diterima salat salah seorang di antara kalian adalah tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Ketika dia tidak berwudu, salatnya tidak dianggap. Ya, tidak sah, tidak teranggap salatnya. Idza ahdatha, apabila dia berhadas. Seperti yang ada ketahui, maksud dari hadas di sini adalah ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu, apakah itu keluar dari jalur depan, contohnya buang air kecil dan lain sebagainya, atau keluar dari jalur belakang, contohnya buang air besar. Ya, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah yang bisa kita petik, bisa kita ambil manfaatnya. Di antaranya adalah faedah yang pertama, bahwasannya orang yang berhadas tidak diterima salatnya sampai dia bersuci. Ya, faedah yang pertama bahwasanya orang yang berhadas tidak diterima salatnya atau tidak sah salatnya sampai dia bersuci. Faedah yang kedua, ya, yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya hadas ya adalah pembatal daripada wudu. Ya, ketika orang berhadas maka wudunya batal. Ketika dia berhadas mau melaksanakan sholat, wajib baginya untuk berwudu. Karena kalau tidak wudu, sholatnya tidak sah. Faedah yang berikut, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya taharah adalah syarat diterimanya salat. Salah satu syarat daripada syarat-syarat salat adalah taharah atau bersuci. Ya, taharah merupakan salah satu dari syarat sahnya salat. Faedah yang berikut yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah bahwasanya yang seperti dijelaskan pada awal hadis,
ketika seorang hendak melaksanakan sholat, maka hendaknya dia datang dalam keadaan yang baik, mandi, memakai parfum, bersuci, dan lain sebagainya. Sebabnya apa? Sholat merupakan sarana penghubung seorang dengan Allah. Seorang bermunajat dengan Allah. Sholat merupakan sarana berbincang-bincangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tentang sholat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, Allah menjawabnya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, Hammadani abdi, hambaku memujiku. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya, Athna alayya abdi. Dan seterusnya, ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawabnya, Majjadani abdi. Dan seterusnya. Ya, tidak pantas seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang kotor. Ya. Nah, ulangi hadisnya. Hadisnya pendek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangan lupa dihafalkan hadis yang kedua. Hadis yang pertama juga jangan juga dilupakan, dihafalkan juga. Ya, karena banyak keutamaan dari menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.